Pemirsa Intens Investigasi. Jagat maya kembali dihebohkan dari pasangan selebriti Luna Maya dan Maxim Bottier. Ya, kabar bahagia pun berembus kencang setelah undangan pernikahan mereka bocor di media sosial. Dalam undangan yang beredar, terungkap bahwa pasangan romantis ini pun akan melangsungkan prosesi akad nikah di Ubud, Bali pada 7 Mei 2025 mendatang. Lalu, seperti apa psikolog Nur Cahyati menilainya? Benarkah perbedaan usia bukanlah sebuah masalah besar? Selain itu, seperti apa pula cara Maxim ketika mematahkan tudingan netizen terkait dirinya yang dituding tidak serius dengan Luna? Dan bagaimana pula sahabat Luna, Ayu Dewi dan Melanie Ricardo ketika menanggapi kabar bahagia Luna dan Maxim yang akan segera menikah? Benarkah Luna pun mendapatkan pendamping yang cocok yang bisa membuatnya bahagia? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, kabar mengejutkan kembali datang dari pasangan Luna Maya dan Maxim Bottier. Bagaimana tidak, sebelumnya mereka pun sempat membuat heboh jagat maya, di mana Maxim Bottier secara resmi telah melamar Luna Maya di Jepang. Dan kali ini, undangan pernikahan mereka pun beredar di sosial media. Ya, dalam undangan itu terungkap bahwa Maxim akan menikahi Luna pada tanggal 7 Mei 2025 mendatang dan bertempat di Ubud, Bali. Lebih lanjut, undangan itu sendiri tampak begitu simpel, unik, dan juga berkesan. Dengan latar belakang berwarna hijau pastel, desain undangan tersebut menampilkan ilustrasi pria menunggang kuda putih lengkap dengan pakaian adat Jawa yang memberikan sentuhan khas budaya yang begitu sangat kuat. Dan seperti inilah kata psikolog Nur Cahyati atas kebahagiaan pasangan yang akan menikah. Ya, ini sepertinya memang proses yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh keduanya gitu ya. Mereka sudah melakukan proses perkenalan, pendekatan gitu ya. Beragam hal lah sudah dilalui gitu. Proses dukungan, kegiatan bersama dan lain sebagainya mereka juga publikasikan di media sosial masing-masing gitu ya, semakin menunjukkan bahwa ya ini pada akhirnya satu keputusan yang menyenangkan bagi satu sama lain. Baik dari pihak pria, dia sudah merasa yakin bahwa oke, dengan beragam hal yang sudah dilalui gitu ya, aku sudah memutuskan bahwa wanita ini memang yang aku pilih untuk menjadi partnerku untuk jangka panjang. Begitupun pihak wanitanya pada saat menerima dengan kegembiraan, ya dia dengan beragam pengalaman yang sudah dilalui dengan pasangan-pasangan sebelumnya, mengingat usia juga, pastinya ini adalah satu hal yang betul-betul dia nantikan gitu. Cinta kasihnya tidak bertepuk sebelah tangan, lalu juga mendapatkan akhir yang positif gitu ya. Ini pasti sangat membahagiakan. Namun, di balik kabar bahagia tersebut, muncul beragam reaksi dari publik, termasuk soal perbedaan usia antara Luna dan Maxim yang cukup mencolok. Sebagai seorang psikolog, Nur Cahyati pun kembali memberikan pandangannya terkait perbedaan usia ini. Menurutnya, jika Luna dan Maxim sudah berada di tahap menuju pernikahan, hal itu pun berarti mereka sudah melewati banyak proses penyesuaian dan juga penilaian satu sama lain. Perbedaan usia pun tidak lagi menjadi masalah besar ketika kedua individu telah matang secara emosional dan saling memahami karakter masing-masing.
Justru kedewasaan dalam hubungan itu pun bisa menjadi kekuatan utama yang bisa mempererat ikatan mereka. Nur Cahyati pun juga menambahkan bahwa Luna dan Maxim tampaknya sudah mampu beradaptasi dengan segala perbedaan yang ada dan memastikan hal tersebut tidak menjadi sumber konflik besar di dalam rumah tangga mereka nantinya. Mudah-mudahan bagi satu sama lain, Mbak Luna Maya dengan beragam pengalaman, lalu juga usia cukup matang, pastinya paham betul bahwa hubungan yang dijalin saat ini bukan hanya hubungan yang bersifat senang-senang semata, gitu ya. Pasti ada proses-proses penilaian. Dia juga belajar untuk mengenali diri, merubah, beradaptasi dengan beragam perbedaan yang ada dengan pasangannya saat ini, gitu. Termasuk dengan si prianya juga. Pastinya dia sadar betul pada saat berpacaran dengan Mbak Luna Maya ini, paham bahwa perbedaan usia ini pasti akan menjadi satu perbedaan atau gap. Entah itu visi misi, entah itu kematangan, emosi gitu ya. Lalu mungkin beragam hal lah yang pastinya akan menjadi jurang konflik di antara mereka. Tapi mereka pastinya sadar betul bahwa dalam proses pendekatan dan penilaian yang mereka lalui ke belakang kemarin itu ada penilaian-penilaian yang memungkinkan bagi mereka untuk tidak hanya mengenal satu sama lain tapi juga saling beradaptasi, saling mencoba mencari solusi atas perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi kalau sekarang lalu memutuskan untuk si prianya berani untuk melamar, Mbak Luna juga mengatakan ya sepertinya mereka sudah di tahap sama-sama yakin bahwa perbedaan yang terjadi di antara mereka itu paling tidak, mungkin belum 100% untuk bisa diatasi, tapi mereka sudah bisa saling beradaptasi, saling menerima perbedaan tersebut dan saling memastikan bahwa perbedaan itu pada akhirnya tidak menjadi jurang atau konflik besar pada saat di pernikahan mereka nanti. Selain psikolog, kehidupan asmara Luna dan Maxim juga mendapat komentar dari Denny Darko, sang ahli tarot. Melalui kartu tarotnya, Denny pun juga mencoba mengungkapkan bagaimana masa depan hubungan Luna dan Maxim. Ya, menurut Denny Darko, Luna Maya benar-benar luluh oleh pesona Maxim. Meski lebih muda, Maxim pun dinilainya memiliki kedewasaan dan juga kualitas yang membuat Luna nyaman dan yakin untuk melangkah lebih jauh. Di usianya yang matang, Luna memang membutuhkan sosok pria spesial dan Maxim adalah jawabannya. Tak hanya itu, Denny Darko pun juga melihat kecocokan yang sangat kuat di antara keduanya. Selain itu, Denny Darko juga melihat Luna Maya dan Maxim memang menginginkan pernikahan ini terjadi secepatnya. Tak hanya sebatas keinginan, Denny Darko bahkan melihat tanda-tanda kuat bahwa pernikahan mereka akan berlangsung di tahun 2025 ini. Ini satu upaya yang sangat luar biasa, upaya yang sangat kuat di antara mereka berdua. Dan jika memang ini ternyata benar, maka ini adalah sebuah jawaban. Ternyata Luna selama ini itu malah cocoknya memang sama yang berondong, maksudnya usianya jauh banget. Ternyata Luna ini memang luluhnya kepada seorang pria yang lebih muda. Karena kita tahu bahwa Luna Maya ini pribadi yang dia ini dengan usia karir ya, yang selama ini nggak ada surut-surutnya, multi talenta dan semua yang dimilikinya ini memang membutuhkan seorang pria yang spesial, bukan kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar pria yang akan bisa menjinakkan hatinya, tapi juga akan bisa selalu menerima ya itu tadi. Mungkin dengan semua upaya pasti kita tahu orang-orang seperti ini adalah orang yang memiliki keteguhan hati, keteguhan sikap, dan itu tentu saja nggak seperti orang kebanyakan. Maka saya melihat bahwa sepertinya memang cocok, karena memang si Maxim ini mungkin bisa lebih loose atau santai menghadapi Luna yang memang orangnya lebih keras. Ya saya pikir sih memang udah saatnya ya, karena Luna juga nggak muda, dan saya sih melihat bahwa mereka ini memang ingin bahwa pernikahan ini segera terjadi. Bahkan yang saya juga prediksikan bisa saja kalau lamaran ini mendadak, ini bisa saja pernikahannya akan terjadi di tahun ini juga. Saya pikir sih mereka sepertinya sangat berharap
kalaupun ternyata bersama pengen punya momongan kali ya. Melalui kartu tarotnya, Denny Darko pun juga melihat bahwa Maxim bukan sekedar pasangan bagi Luna, tetapi menjadi cinta terakhirnya. Menurutnya, meskipun Luna dikenal sebagai sosok perempuan yang kuat, tegas dan juga keras, di balik itu semua, Luna pun memiliki hati yang begitu rapuh dan ia pun juga membutuhkan sosok pria yang bisa menjaga dan juga melindunginya. Dan pria itu adalah Maxim Bottier. Bisa jadi kisah terakhirnya. Kenapa seperti itu? Luna ini sebenarnya walaupun dia keras secara pendirian, tapi dia ini memiliki juga kerapuhan sikap sama seperti banyak wanita yang semakin mereka ini cerdas. Saat mereka ini dihadapkan pada sebuah masa di mana mereka itu harus berpindah menuju ke tahap berikutnya, mereka ini overthinking. Mereka ini berpikir dengan lebih dari seharusnya porsi mereka ini berpikir. Akhirnya jadi ketakutan, terus malah mundur seperti itu. Walaupun kejadian sebelumnya enggak ya, kejadian sebelumnya ini kan karena prianya, bukan karena si wanitanya. Benar. Saya sih melihat kemungkinan itu akan diupayakan. Melihat apa yang terjadi saat ini, di mana lamarannya pun ini terjadi dengan tiba-tiba. Saya sih pun meminta agar mereka ini segera saja, sama seperti ini tadi, nggak usah direncanain, langsung dilakukan. Sesuatu kalau baik, itu nggak akan berakhir buruk. Sesuatu yang buruk itu juga bisa berakhir baik kalau seandainya memang ada niat baik di sana. Maka nggak usah berpikir kalau siap atau enggak dan sebagainya. Kalau sudah lamaran dan diterima, mengingat Luna juga usianya sudah nggak muda, saya pikir ini sudah harus segera dilangsungkan. Dan mengingat bahwa kalaupun mereka ingin bersama, saya melihat mereka ini pengen punya momongan, itu harus dilakukan dengan cepat. Dan tahun ini itu sebenarnya adalah keharusan. Lantas seperti apa Maxim mematahkan tudingan netizen terkait dirinya yang tidak serius dengan Luna? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisah asmara Luna Maya dan Maxim Bottier selalu menarik untuk diikuti. Setelah lebih dari 2 tahun menjalin hubungan, banyak penggemar yang tidak sabar menantikan kabar bahagia dari pasangan romantis ini. Maka tak heran, chemistry dan kedekatan mereka pun membuat netizen pun akhirnya beranggapan bahwa Luna dan Maxim sudah berjodoh. Apalagi hubungan mereka pun resmi terjalin sejak April 2023 lalu, bertepatan dengan ulang tahun Maxim yang ke-30. Namun, di tengah penantian para penggemar yang berharap Luna segera naik pelaminan, sebuah pertanyaan datang dari netizen saat mereka pun melakukan sesi live streaming. Salah satu warganet bertanya langsung kepada Luna tentang keseriusan Maxim dalam hubungannya, di mana tanpa ragu Luna pun memberikan jawabannya. Tak hanya Luna yang mendapatkan pertanyaan, sebelumnya Maxim pun juga sempat ditodong dengan pertanyaan serupa. Lalu, bagaimanakah reaksi sang aktor? Dengan santai, Maxim pun memberikan jawaban singkat, padat, dan juga jelas, seolah ingin menegaskan keseriusannya terhadap Luna. Dan kini, dengan kabar bahwa Maxim telah melamar Luna dan akan menikahinya pada 7 Mei 2025 mendatang di Bali, tudingan netizen mengenai ketidakseriusan Maxim pun akhirnya terpatahkan dengan sempurna. Ternyata serius cuma di bibirnya. Enggak, orang kalau serius dia tuh nggak butuh patokan waktu gitu, kayak oh aku serius sama kamu, kan nikahin kamu. Kalau dia serius, dia akan tanggung jawab. Orang kalau serius tuh akan tanggung jawab. Jadi bukan patokannya tuh nikahin atau enggak. Menikah itu of course gitu, itu legalitas, pembuktian bahwa secara legal manusia itu saling memiliki di atas perjanjian gitu. Jadi jangan bilang kayak oh
artinya serius? Kapan mau kawin? Oh, pertanyaannya itu. Ya kan Lagi lah. kalau gini ya, kalau Nanti terakhir kalau kan udah misalnya itu kita doang. ada plan seperti itu, Pasti tahu. 100% kita nggak akan ngomong kayak gini. Di tahun ini. Tapi You don't know. oh iya, no, aku nggak akan. Itu antara kita berdua. Yang pasti kita mau berarti bilang. kalaupun antara kita berdua, ujung-ujungnya pasti tahu juga gitu. Iya, pasti kalau mereka. Iya. Ya pastilah langsung day one langsung kalian tahu pasti. Kesiapannya satu-satunya seperti apa sih, Pak? Jadi terima kasih sudah datang. Ada keseriusan Jawab tuh Mas, siapa aja? singkat padat nggak usah panjang-panjang. Jawab. Serius. Ya, kisah cinta Luna Maya dan Maxim Botier membuat netizen pun akhirnya baper. Tak hanya netizen yang kagum pada pasangan ini, tetapi juga keluarga Maxim, terutama sang ayah. Di balik romansa yang terus berkembang, ada satu hal yang begitu menyentuh hati, yaitu ketulusan Luna. Kebaikan hati Luna membuat ayah Maxim tidak mampu untuk menahan rasa terima kasihnya. Dengan tulus, ia pun menyampaikan betapa ia menghargai kehadiran Luna dalam kehidupan sang putra. Bahkan dengan penuh kehangatan, ayah Maxim pun menyebutkan bahwa Luna kini selalu ada di hatinya. Pokoknya ya saya tidak bisa baca masa depan gitu ya, tapi bagaimanapun yang dia lakukan kita sangat hargai. Dan Luna punya hati yang memang tidak berbohong. Jadi kita sangat berterima kasih sama dia. Bagi saya dia akan saya selalu akan tahan dia di dalam hati saya seperti apapun yang bisa terjadi masa depan. Dengan adanya kabar Luna Maya yang baru saja dilamar oleh Maxim dan akan menikah pada 7 Mei 2025 mendatang. Lalu, seperti apa Ayu Dewi dan Melanie Ricardo, sahabat Luna Maya, ketika menanggapi kabar bahagia ini? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kabar mengenai Luna Maya yang baru saja dilamar Maxim Botier hingga undangan pernikahan yang bocor. Tak hanya menuai komentar dari warganet saja. Namun, kabar bahagia ini pun sudah diketahui oleh para sahabat Luna Maya yang tergabung dalam geng Menteri Ceria. Ya, sebagai sahabat Luna, Ayu Dewi, Melanie Ricardo serta Tyson Lins juga memberikan dukungannya untuk hubungan asmara Luna dan Maxim. Menurut Ayu Dewi, jodoh yang sebenarnya itu adanya saat ijab kabul. Dan jika Luna dan Maxim memang ditakdirkan untuk berjodoh, maka Ayu Dewi pun juga percaya momen ijab kabul pun pasti akan terjadi. Sama halnya dengan Ayu Dewi, Melanie Ricardo juga memberikan doa terbaiknya untuk Luna. Melanie pun berharap Luna benar-benar mendapatkan pendamping yang cocok, sepadan dan juga seiman agar bisa membuat Luna Maya pun menjadi bahagia. Kalau jodoh mah kita nggak ada yang tahu ya, jodoh kan belum kejadian gitu. Kalau saya tuh percaya jodoh itu setelah adanya ijab kabul gitu. Kalau udah kejadian ijab kabul itu namanya jodoh. Jadi ya kalaupun mereka nanti jodoh, ya udah jodoh insya Allah. Ya dia makin bahagia, makin dewasa, dan pengen tahu lebih lanjut di YouTube aku ya bisa deh selanjutnya. Tapi ya she's doing well, she's doing fine, dan kan dia banyak banyak prestasi, dapet penghargaan ini, penghargaan itu gitu. Jadi ya kayaknya baik-baik aja. Sebagai teman dekat saya cuma bisa mensupport, mendoakan yang terbaik buat dia. Doa kita mah udah pasti supaya Luna bisa di usianya yang sudah matang, dia bisa mendapatkan seorang yang cocok, yang sepadan, dan yang bisa seiman dan bisa membuat Luna menjadi a lot better person gitu aja. Ya didoain aja. Kalau apapun itu. Ya baik, terima kasih, alhamdulillah selalu didoain yang baik-baik. Senang deh. Demikian pemirsa,
Kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.